이안을 주기로 했습니까? 성유주, 선포한다. 완! 나 씻고 올게요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Crown yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Jadi, satu hari sebelum Ian dilantik menjadi raja, Hiju nanya sama dia, kira-kira apakah hal pertama yang bakal dikatakan sama Ian ketika dia besok dilantik sebagai raja? Dia langsung mengatakan sama Hiju bahwa dia ingin menghapus sistem monarki. Jadi dia itu kayak menganut sistem kesetaraan gitu loh. Jadi semua manusia itu sama aja. Awalnya dia kira Hiju tuh nggak setuju karena kan mengingat perjuangan Hiju untuk menjadi bangsawan itu kan berat banget. Tapi Hiju bilang nggak apa-apa, justru dia sangat-sangat mendukung keputusan suaminya ini. Bahkan ia nanya, kamu rela ngelepasinnya kayak gelar bangsawan kamu? Kata Hiju, ya kenapa enggak ya kan. Oke, keesokan harinya disitulah Ian mengumumkan ketika dia setelah dilantik jadi raja, dia mengatakan kepada seluruh perangkat kerajaan, pejabat-pejabat di situ bahwa dia ingin menghapuskan sistem monarki. Tapi masalahnya semua orang di situ tuh menolak ya, kecuali ayah Hiju lah ya. Dan yang paling keras menolak adalah si Menteri Min Jung Woo. Jadi dia sampaikan sama Ian bahwa semuanya itu bakal berantakan kalau misalkan sistem monarki itu diganti gitu. Cuma Ian bilang dan bersikeras bahwa dia bakal tetap ngegantinya. Berita itu langsung heboh banget dan ketika ditanya sama Jungwoo kan katanya enggak kok, semuanya baik-baik aja. Intinya sabar aja ya para wartawan ya, besok bakal dikabarin lagi kabar selanjutnya. Nah, hal itu juga didengar sama ipar dan juga abangnya Hiju. Mereka bertanya sama ayahnya Hiju kan, terus apakah betul itu semuanya? Kata ayah Hiju, udah intinya sekarang kalian hati-hati aja dan udah nggak usah terlalu bahas itu katanya. Terus kan Yirang akhirnya datang menemuin ayahnya di penjara dan ayahnya menyalahkan Yirang atas apa yang terjadi. Terus dijelaskan sama Yirang bahwa dia itu melakukan itu karena anaknya tahu semuanya, dan itu dia ibaratkan sama ayahnya bagaimana dia tahu kelakuan jahat ayahnya selama ini. Jadi dia itu kayak paham apa yang dirasakan sama anaknya. Makanya itu yang membuat Yirang berubah dan juga bertobat. Bahkan Yirang juga bilang sama ayahnya gak usah anggap dia lagi sebagai anaknya. Dan pas Yirang keluar, disitulah ayah Yirang menyampaikan bahwa semua itu adalah ide licik dari si Min Jung Woo. Dan pas Yirang keluar, Jung Woo udah ada di situ dan dia bilang sama Yirang, biar aku aja yang ngantar kamu pulang. Dan pas di perjalanan si Jung Woo ini malah mengancam Yirang. Jadi dia tuh minta Yirang untuk menggunakan kekuasaannya membatalkan penghapusan sistem monarki yang diajukan sama Ian. Terus kata Yirang kan, kalau misalkan aku nolak gimana? Diancam balik lagi sama Jung Woo. Dan diam-diam Yirang itu merekam semuanya dan juga memancing Jung Woo untuk mengumpulkan bukti bahwa Jung Woo itu memang sengaja mencoba melakukan penghilangan nyawa terhadap Ian, dan Jung Woo gak tahu kalau semua itu direkam. 난 지금 보류됐답니다. Besokannya, Hyejong mengabarkan sama Ian bahwa Jung Woo itu membekukan seluruh dana istana dong. Dan Hiju bilang, tenang aja, lupa siapa istrimu, aku Song Hiju ya kan, Castle Group coy. Ya udah ditalangin semua itu sama Hiju dana-dananya. Walaupun Ian bilang gak usah, tapi Hiju bilang oke, aman aja. Dan Jung Woo emosi jiwa ketika tahu semua itu. Makanya setelah itu dia bergerak lagi dan juga membuat jaksa mengaudit Castle Group dong. Dan Hiju itu langsung panik dan bilang sama ayahnya kan. Ayahnya bilang udah tenang aja. Dan kalian tahu abangnya Hiju mengajukan diri untuk menggantikan ayah mereka menghadapi wartawan-wartawan dan juga jaksa-jaksa itu. Dan surprisingly kali ini ayah Hiju itu memang membiarkan anak-anaknya itu kayak mengeksplor diri mereka masing-masing dan juga mengatakan kepada abang Hiju untuk mengantar Hiju pulang dengan selamat ke istana. Dan ketika itu juga Hiju sadar kebaikan keluarganya dan bilang sama abangnya bahwa kalau butuh bantuan bilang aja sama dia, dan dia janji gak akan kasar-kasar lagi. Dan pertama kalinya Hiju memanggil abangnya dengan sebutan Oppa. Seneng banget tuh dia.
Pas sudah balik ke rumahnya kan, Hiju itu menceritakan semuanya kepada Ian. Jadi dia bilang tadi dia pergi nemuin ayahnya dan juga keluarganya, di mana kemungkinan besar besok itu jaksa bakal melakukan audit di Castle Group. Cuma dia biasa aja karena abangnya pasang badan, begitu juga dengan ayahnya. Jadi dia tuh kayak happy-happy aja gitu. Jadi dia juga bilang sama Ian juga harus melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh abangnya dan juga ayahnya. Ian bilang, "Siaplah istriku, tenang aja pokoknya." Besoknya Taeju langsung menghadapin semua wartawan itu dan dengan santai dia bilang, "Aman aja, semua bakal aku jelasin kok." Dan itu adalah kesalahpahaman. Oh ya, by the way, Irang sama anaknya itu benar-benar kayak udah hubungan mereka benar-benar deket banget saat ini. Dan Irang sempat nanya sama anaknya, "Kamu takut nggak kalau misalkan sistem monarki dihapuskan?" Kata anaknya, "Enggak." "Kalau ibu takut nggak?" "Enggak," kata Irang. Terus pas Hiju ngeliat Irang, dia itu memutuskan untuk menemuin Irang dan juga minta bantuan nih sama Irang terkait rencana busuknya si Jungwoo. Terus akhirnya Irang ceritakan semuanya kepada Hiju, termasuk rekaman yang udah dia siapkan. Dan disitu Hiju kayak sakit hati dan juga shock banget ketika mendengar bahwa Jungwoo berusaha menghilangkan nyawanya Ian. Setelah itu Irang nelpon si Jungwoo. Jadi dia bilang, "Oke, aku setuju kok untuk menggunakan kekuasaanku membatalkan pengajuan penghapusan monarki." "Oke, keputusan yang bagus," kata Jungwoo. Tapi dia nggak tahu kalau misalkan Irang itu bekerja sama Hiju. Makanya pas besoknya kan, pas mereka semua kumpul, mereka itu mengatakan bahwa mereka menolak penghapusan sistem monarki. Dan Ian nanya, "Kenapa?" Karena dia pengen hanya sistem kesetaraan aja, nggak ada lagi yang kayak gitu. Dan pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Hiju datang dan juga bilang bahwa Jungwoo berusaha untuk menghilangkan nyawanya Ian. Semua orang kaget banget, terutama Ian dan juga Jungwoo awalnya nggak percaya kenapa Hiju bisa memiliki rekaman tersebut, dan dia nggak bisa ngelak lagi karena di situ terbukti jelas kata-kata dia dan juga dia mengakuin bahwa dia berusaha untuk menghilangkan nyawanya Ian. Dan Ian bilang siapapun yang membela Jungwoo itu akan dianggap sebagai orang yang pengkhianat dan juga bekerja sama dengan si Jungwoo ini. Setelah itu mereka berdua ngobrol dan Ian memastikan apakah itu betul atau tidak. Jungwoo bilang iya, dan alasan dia adalah gara-gara dia menganggap Ian itu merebut Hiju dari dia. Terus Ian bingung kan, kayak, "Ya masalahnya kamu itu kan juga nggak ada apa-apa sama Hiju, bahkan Hiju juga nggak suka sama kamu." Jadi dia mencoba menyadarkan si Jungwoo ini biar tahu diri, ya kan. Jadi dia bilang, "Ya ngapain juga aku nyerah dan juga mundur. Toh juga itu bukan milikmu, maksudnya Hiju bukan punya kamu, ya kan? Makanya sadar kau Jungwoo ya. Sampai-sampai aku nggak beribadah lagi perkara jadi jahat gitu. Udah paling betul balik lagi ke gereja, berdoa dan juga bertobat ya." Setelah itu Ian balik ke kediamannya, lalu dia bertemu istri tercintanya dan dia bilang semuanya baik-baik aja. Lalu mereka berdua berpelukan. Terus keesokan harinya Ian itu membuat dekret tuh kepada masyarakat. Jadi kayak masyarakat ataupun rakyat yang menilai apakah sistem monarki itu mereka setuju untuk dihapuskan ataupun tidak. Dan Ian bilang sama Hiju, dia pengen setelah semuanya itu monarkinya udah hilang, dia pengen orang-orang tuh kayak manggil namanya dia, kayak bukan raja lagi gitu loh. Kayak Hiju manggil nama dia dengan sebutan Lee Wan. Nah di samping itu duo ini juga semakin dekat nih. Jadi pas si Hyun mau ngantar Hye-jung itu pulang, lagi nunggu bus gitu, mereka berdua ngobrol dan juga si Hye-jung dengan gercepnya nge-kiss Choi Hoon. Lalu mereka melanjutkan kisah mereka dengan lumayan lumet ya kan. Dan kelihatanlah sama para dayang yang kebetulan mau pulang hari itu. Katanya sama supir busnya, "Udah pak, tinggalin aja mereka," gitu. Aduh pokoknya super duper gemes banget mereka berdua ini ya. Terus kan keesokan harinya adalah keputusan tentang penghapusan monarki ataupun tidak, yang ternyata rakyat memilih dominannya untuk dihapuskan. Ya udah, dibuatlah keputusan sama Ian dan akhirnya sistem monarki di negara itu akhirnya dihapuskan. Hiju memenuhi janjinya kepada Ian, jadi dia memanggil Ian itu dengan sebutan Lee Wan. Dan mereka seneng banget karena itu pertama kali Ian keluar istana dengan ya sebagai rakyat biasa sekarang ya kan. Oke,
Akhirnya 3 tahun telah berlalu, Hiju kembali ke Castle Group dan ke kantornya yang lama, Castle Beauty, ya kan. Pokoknya dia kayak happy banget. Seperti biasa dia harus jadi spotlight, ya kan. Berita-berita harus memuat tentang Hiju pokoknya. Terus abangnya bilang sama Hiju, dia menyerahkan perusahaan yang dikelola sama iparnya Hiju, sementara yang dia kelola juga untuk dikelola Hiju, karena katanya iparnya Hiju tuh lagi mengandung. Dan ya pokoknya abangnya pengen kakak iparnya Hiju tuh kayak nggak usah kerja banyak-banyak gitu loh. Terus Ian ngapain? Iya, Ian jadi Mokondo. Bukan ya, jadi dia itu jadi bapak rumah tangga sementara karena dia pengen istirahat dulu, entar baru dia kerja gitu loh guys ya. Jadi nggak real Mokondo banget lah. Dan ternyata dia tuh lagi nyiapin makan malam sama Hiju, cuma Hiju kan super duper sibuk banget. Jadi Hiju bilang dia nggak makan malam di rumah pada hari itu karena lagi banyak kerjaan. Alhasil dia sama Choi Hun itu kagak jadi masak dan mereka memutuskan pergi ke tempat makan ke resto gitu. Nah pas mereka lagi makan gini kan, si Choi Hun cerita sama Ian, dulu kan lamaranmu sama Hiju kan kayak pura-pura, kok nggak kepikiran buat kayak ulang lagi gitu loh, katanya biar nampak real gitu. Terus Ian bilang, boleh juga sih itu dicoba ya kan. 아버지, Keesokan harinya Hiju didatengin sama ayahnya. Dia kaget banget dong ya kan. Ternyata ayahnya Hiju itu kayak ngasih semangat sama Hiju dan juga mendukung Hiju mengelola perusahaan mereka. Dan ayahnya juga bilang sama Hiju bahwa selama ini ayahnya itu nggak pernah pengen kalau misalkan Hiju tuh kalah. Dia cuma pengen kalau misalkan Hiju tuh kayak berhenti untuk ribut-ribut sama orang gitulah. Dan ketika itu pertama kalinya Hiju merasakan dukungan besar dari ayahnya. Sementara itu Ian dibelikan kasur baru tuh sama si Dayangnya kan. Dan si Dayangnya langsung bilang sama Ian, kok udah 3 tahun nikah sama Hiju kok belum ada ya tanda-tanda nih keturunan gitu. Ian bilang, aduh apalah si mbak ini katanya kan. Nah pas Hiju balik ya kan, dia naik sama Ian, kok belum tidur? Ya kayak mana, istriku belum pulang, gimana lah aku mau tidur katanya gitu. Terus Hiju cerita tentang keluarganya yang ngasih kepercayaan sama dia untuk mengelola perusahaan keluarga mereka. Dia pokoknya super duper senang banget. Yang awalnya Ian bad mood, itu dia ketika dikecup sama si Hiju langsung balik dah moodnya. 나 씻고 올게요. Pas mereka udah mau tidur, sebenarnya Ian tuh pengen cerita tentang dia pengen ngelamar Hiju balik gitu loh, biar lebih real gitu kan. Tapi masalahnya Hiju malah ketiduran. Karena kata Ian kan, ya suami-suami lain kan pakai cincin, masa aku enggak katanya. Alah ngapain lah mikir-mikirin yang kayak gitu, kata Hiju. Terus dia malah ketiduran. Ya nggak jadilah mereka ngebahas itu ya kan. Nah keesokan harinya Ian sama si Irang itu bertemu, di mana Irang itu pengen ngebeliin alat musik sama anaknya. Dan dibeliin lah sama Ian, dia bilang ini hadiah dari pamannya ya katanya gitu. Pokoknya seneng banget karena hubungan mereka berdua itu tetap baik-baik aja gitu loh guys. Tetap menjalin hubungan pertemanan seperti biasa. Dan juga udah lebih akrab dan Ian juga udah mau senyum lagi sama Yirang. By the way, si Choi Hun mengelola kebun ala-ala gitu. Dan dia bilang sama Ian, rencana Ian kan hari itu pengen ngelamar Hiju lagi, tapi ternyata ketahuan karena kebetulan Hiju sama si Hyejong ada di situ pada hari itu. Terus Hiju bilang sama Ian terkait hal itu. Dan Hiju juga agak kesel nih sama Ian, ngapain diulang-ulang ya kan, toh juga kemarin tuh kan udah real. Nah Ian bingung dong, maksudnya gimana nih, real gimana nih. Dia tek-tek terus karena penasaran. Dan akhirnya Hiju mengakuin pertama kali suka sama Ian. Dia tunjukin adegan ini, kan ingat kan, ketika adegan yang ini disitulah ditunjukin Hiju itu pertama kalinya dia jatuh hati sama Ian. Terus dia penasaran juga, kok kapan nih suka sama aku, kata Ian, udah lama waktu kita sekolah malah, ketika kau bilang pertama kali namamu sama aku di latihan memanah. Yang awalnya Ian pikir mereka nggak akan bertemu lagi, tapi tiba-tiba Hiju di acara jamuan itu datang, dan disitulah dia seneng banget dan memutuskan untuk mengejar Hiju. Wah, pengakuan cinta mereka membuat mereka semakin berbunga-bunga lagi dan kisse tentunya. Nah keesokan harinya Ian memutuskan pergi ke museum. Sebenarnya sih Hiju ikut ya, cuma dia karena super duper sibuk, jadi
ya dia nggak ikut. Dan jadi Ian itu sempat mengingat ya masa-masa kelamnya ketika dimarahin sama ayahnya pas dia mencoba baju jubah raja, tapi semua itu udah dia lepaskan, benar-benar lepaskan semuanya. Nah nggak lama setelah itu Hiju datang dan dia minta maaf sama Ian karena sibuk banget kerjanya kan. Ian bilang udah nggak apa-apa, besok kan kita pergi lagi. Dan bener, mereka besok pergi melihat acara olahraga lagi bersama dengan Choi Hoon dan juga Hye Jung. Nah kali ini kedua pasangan itu double date terciduk, disuruh kiss tuh sama penonton yang ada di sana. Awalnya sih Choi Hoon sama Hye Jung, cuma mereka nggak mau. Terus disuruhlah Hiju dan juga Ian karena nggak ada lagi aturan-aturan istana. Jadi mereka berdua kiss dong ya kan. Dan semua nyuruh lagi. Wah pokoknya super duper happy banget deh guys. Jadi gitulah endingnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Walaupun ya masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sih yang mungkin aku bahas di video selanjutnya ya terpisah. By the way ini rekomen banget untuk kalian tonton. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. By the way terima kasih telah mengikuti review drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review menarik lainnya. Bye bye.